Prodi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi mengenai gimana sih pembuatan dari VCO atau Virgin Coconut Oil atau yang biasa kita kenal dengan minyak kelapa. Nah, pasti penasaran kan gimana cara pembuatannya? Yuk simak videonya. Check it out! Nah teman-teman, sebelum kita masuki proses dalam pembuatan VCO atau minyak kelapa, bisa dilihat ini merupakan perjalanan untuk menuju ke Pasar Pasirian. Jarak antara Desa Condro dengan Kecamatan Pasirian ini sekitar 1 km. Pasar Pasirian merupakan salah satu pasar yang memang terbesar di Kecamatan Pasirian. Untuk pembuatan VCO atau minyak kelapa, pilihlah kelapa yang sudah tua. Dikarenakan kenapa? Kelapa yang sudah tua akan menghasilkan banyak minyak nantinya dibandingkan dengan kelapa yang masih muda. Nah, di sini membeli botol yang digunakan dalam proses pengemasan VCO atau minyak kelapa nantinya. Yang digunakan untuk pembuatan VCO ada 2 toples plastik, ada saringan, ada pengaduk sayur, atau orang Jawa sih bilangnya itu irus ya. Yang pertama, prosesnya itu adalah kelapa akan dibersihkan dari batok kelapa atau cangkangnya. Nah, kemudian kelapa tersebut dikupas dan diparut. Untuk selanjutnya, tuangkan air ke dalam kelapa yang sudah diparut. Kemudian, peras dari hasil santan kelapa tersebut. Nah, jika kelapa sudah diperas, hasil perasan dari air kelapa tersebut kita aduk selama 10 menit. Nah, dalam proses pengadukannya ini normal ya teman-teman, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu pelan. Setelah santan kelapanya diaduk selama 10 menit, diamkan hingga muncul kani dari kelapa tersebut. Nah, ini merupakan kani dari kelapa yang akan digunakan dalam proses pembuatan VCO selanjutnya. Nah, setelah kani dari santan kelapa sudah dipisahkan, kemudian diaduk lagi selama 20 menit. Nah, diaduknya tanpa berhenti ya teman-teman, jadi terus diaduk sampai 20 menit. Bertujuannya itu agar nantinya minyak kelapa yang dihasilkan banyak. Nah, ini didiamkan di bawah sinar matahari dan bisa dilihat ini terdapat 3 lapisan. Yang bawah itu air kelapa yang sudah tidak bisa digunakan, dan yang tengah ini merupakan blondo, yang ke atasnya ini merupakan minyak dari kelapa. Nah, ini adalah pengambilan dari proses minyak kelapa tersebut yang terdapat di lapisan paling atas. Kita saring ya hasil dari minyak kelapanya agar bersih nantinya, dan ini merupakan proses dari pengemasan minyak kelapa tersebut.
Nah, tahap selanjutnya ini proses dalam pembuatan label. Label ini digunakan atau ditempelkan pada botol pengemasan nantinya. Nah teman-teman, setelah memasuki tahap pengemasan, yaitu minyak kelapa yang dimasukkan ke dalam botol pengemasan seperti ini, selanjutnya yaitu tahap untuk pemberian label. Nah, ini merupakan tahap dalam pengguntingan dari label yang digunakan untuk VCO nanti. Bisa dilihat itu merupakan hasil akhir dari pembuatan VCO. Jadi ini tampilan dari produk VCO yang sudah dibuat. Nah, di sini dalam pemasaran VCO atau minyak kelapa, selain di WhatsApp dan di Instagram, di sini saya akan menyebarkan brosur. Karena kenapa? Karena kalau di Instagram dan di WhatsApp saja kan kurang ya pemasarannya. Jadi di sini saya mempunyai tips agar brosur yang kita sebar itu dapat dilihat oleh orang banyak. Nah, yang pertama itu tentunya pilihlah tempat yang memang strategis atau tempat yang banyak dikunjungi oleh orang, banyak dijamah oleh orang. Nah, dengan begitu brosur yang kita sebarkan itu akan dibaca oleh orang tersebut. Waktu saya mengantarkan beberapa pesanan dari minyak kelapa atau VCO-nya. Nah teman-teman, jadi tadi proses dari pembuatan VCO atau minyak kelapa. Nah, kalian udah pada tahu kan gimana prosesnya? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.